akuntansi juga punya praktikum yang diadain di setiap harinya. Hai, kenalin aku Regina Fauzia, biasa dipanggil Rere. Dan aku Raihan Anugrah Zuhurdia, biasa dipanggil Rere juga. Jadi kita mahasiswa akuntansi Unpad angkatan 2017. Oke, jadi teman-teman, kita di sini diundang sama Lab 167 untuk ngejawabin beberapa question and answer tentang akuntansi Unpad. Nah, jadi kita sekarang mau overview tentang akuntansi Unpad dulu nih. Pertama dari lokasi ya. Nah, lokasi akuntansi Unpad tuh ada di Unpad Jatinangor. Nah, dulu tuh Unpad tuh semua ada di Patiukur, cuman sekarang S1 tuh pindah ke Jatinangor. Kemudian, selain membahas mengenai lokasi dari akuntansi Unpad sendiri, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya nih, mengenai hal-hal apa sih yang mencolok dari akuntansi Unpad? Kalau mungkin bisa dibahas, akuntansi Unpad itu adalah salah satu rumpun sosial di Universitas Padjadjaran yang memiliki passing grade paling tinggi nih kalau untuk masuknya. Selain itu, dari kurikulumnya sendiri, akuntansi Unpad itu memiliki ambisi yang sangat tinggi agar lulusan-lulusannya itu bisa jadi lulusan-lulusan yang berhasil di dunia kerja nanti. Makanya itu sebagian besar dari mahasiswa akuntansi Unpad kebanyakan itu ambis-ambis nggak sih, Re? Parah sih, Iya, ambis jadi banget. sebagian besar tuh orang-orangnya ambis-ambis banget sih. Mungkin itu sih yang aku rasa sangat mencolok dari akuntansi Unpad. Iya. Jadi di akuntansi Unpad tuh kita belajar beberapa rumpun di akuntansi. Yang pertama ada finance accounting, ada manajemen accounting, ada sistem, ada tax, dan finance management. Nah, lalu selanjutnya finance accounting mau dijelasin sama Rere. Jadi buat yang pertama nih, aku akan ngejelasin mengenai finance accounting itu apa. Jadi finance accounting itu adalah suatu mata kuliah yang benar-benar membahas mengenai laporan keuangan yang dihasilkan dari suatu perusahaan. Jadi buat teman-teman yang mau mempelajari mengenai finance accounting, teman-teman ini akan mempelajari banget apa yang dituangkan dalam PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, selanjutnya ada manajemen accounting. Di manajemen accounting tuh kita belajar tentang pembiayaan dan decision making, bagaimana manajemen menentukan keputusan mereka dalam perhitungan akuntansinya. Nah, yang ketiga ada sistem. Nah, matkul sistem ini dia belajar tentang banyak proses bisnis, coding, dan bagaimana cara mengolah data. Selanjutnya ada juga rumpun mata kuliah dari perpajakan atau taxation, di mana mata kuliah ini tuh mempelajari mengenai hukum perpajakan yang diterapkan di Indonesia seperti PPh 21, seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, dan juga mengenai ketentuan umum perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Lalu yang terakhir ada rumpun finance atau rumpun keuangan, manajemen keuangan, yang mana mata kuliah ini membahas mengenai analisis manajemen keuangan yang ada di suatu perusahaan yang akan digunakan oleh manajemen perusahaan tersebut untuk mengambil keputusan-keputusan dalam bidang keuangan. Begitu teman-teman. Mata kuliah favorit aku adalah manajemen accounting. Wah iya, Re. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Iya, karena manajemen accounting tuh menarik. Itu tuh belajar bagaimana manajemen menentukan decision making berdasarkan keputusan akuntansi. Oh iya, kalau mata kuliah favorit Rere apa? Kalau aku sih mungkin paling suka sama rumpun perpajakan sih, Re. Oh iya, kalau kayak gitu kenapa ya? Karena di perpajakan itu kita belajar, selain belajar mengenai akuntansi, kita juga belajar mengenai hukum di Indonesia juga nih. Kita belajar mengenai pajak penghasilan, kita belajar mengenai pajak pertambahan nilai. Terus selain itu, karena kita belajar mengenai hukum di Indonesia juga, jadi akan sangat dinamis, akan sangat banyak perubahan dari perpajakan ini. Sehingga sangat menarik lah untuk mempelajari perpajakan itu, Re. Gitu. Oh gitu. Kalau ngomongin soal mata kuliah yang aku nggak suka, apa ya, Re? Kayaknya finance accounting nggak sih? Iya nih, bener banget. Kayaknya finance accounting tuh yang paling kita nggak suka nih. Soalnya finance accounting tuh banyak banget komponennya. Lalu kita juga harus menghafalkan banyak format. Terus mungkin kalau aku nyoba nambahin dari Regina, financial accounting itu harus sesuai banget sama standar akuntansi yang ada, yaitu PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Sehingga banyak banget nih standar yang harus kita hafalin, dan itu tuh harus dituangkan dalam laporan-laporan yang akan kita buat. Selain itu, banyak juga kasus-kasus dalam dunia akuntansi yang mungkin terjadi, sehingga banyak banget yang harus disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang membuat mata kuliah ini tuh ribet banget deh. Buat mata kuliah ini tuh susah banget deh. Ya nggak sih, Dek? Iya bener banget, setuju deh.
Terus sama halnya dengan jurusan-jurusan lain, jurusan-jurusan IPA dan jurusan-jurusan IPS lainnya nih, akuntansi juga punya praktikum yang diadain di setiap harinya. Terus di praktikum ini tuh ada mata kuliah apa aja sih, Re, yang ada praktikumnya? Sebenarnya hampir semua mata kuliah ada praktikumnya sih, mulai dari finance accounting, manajemen accounting, sistem, tax, dan juga finance management. Tapi mungkin agak berbeda dengan praktikum-praktikum yang teman-teman kenal seperti sebelumnya. Kalau praktikum di jurusan akuntansi ini tuh lebih kita kayak mengulang mengenai materi yang sudah diajarkan di kelas oleh dosen. Gitu. Materi yang dijelaskan di praktikum ini dijelaskan oleh para teaching assistant ya, Re? Iya, betul banget. Nah, selain penjelasan mengenai materi-materi itu, kita juga melakukan pengerjaan soal, melakukan pengujian-pengujian mengenai kasus-kasus yang sudah dijelaskan di mata kuliah tersebut. Terus mungkin dari Regina ada tambahan lain? Iya, menurut aku praktikum di akuntansi itu kalau kita lagi di semester hektik-hektiknya itu tuh akan capek banget karena itu dilakuin hampir setiap hari. Dan juga praktikum di akuntansi itu di luar dari mata kuliah yang dilaksanakan. Jadi mungkin sama halnya dengan jurusan-jurusan lain, praktikum di jurusan akuntansi juga berat banget sih ya, Re? Iya. Kalau himpunan mahasiswa akuntansi Unpad tuh dari jaketnya dulu deh. Kamu tau gak sih, Re, warna jaketnya apa? Oh iya, hitam kan kita? Iya, bener banget tuh, Re. Terus selain itu, kebetulan aku juga sempat join nih di himpunan mahasiswa akuntansi Unpad, walaupun cuma setahun sih. Yang sangat menonjol dari hima akuntansi Unpad tuh mungkin dari working style-nya sih. Working style itu working oriented banget nih teman-teman. Jadi kita bekerja di himpunan itu disesuaikan banget dengan bagaimana kita akan bekerja nanti di perusahaan-perusahaan. Nah, selain itu kita juga menerapkan ada beberapa fungsi, yaitu fungsi budgeting dan juga fungsi controlling, sehingga hima akuntansi Unpad itu sangat terjagalah keuangannya. Itu yang aku rasa hebat banget sih dari hima akuntansi Unpad. Selain itu ada juga fungsi internal audit yang diterapkan oleh hima akuntansi Unpad, yang mana internal audit ini tuh dipakai untuk mengontrol, istilahnya mengontrol bagaimana jalannya para pengurus ini dalam menjalankan kepengurusannya gitu. Terus ada lagi yang lain nggak, Dek? Tapi aku ngelihat kalau misalnya hima akuntansi Unpad tuh orang-orangnya profesional banget sih. Jadi mereka bisa membedakan bagaimana organisasi dan kehidupan sehari-hari. Gitu teman-teman mengenai hima akuntansi Unpad. Jadi kalau keseharian anak akuntansi Unpad tuh kita habis kelas biasanya ngumpul nih di TSP. TSP itu singkatan dari Taman Satu Pohon. Nah, habis dari TSP biasanya makan deh di PETK. Selain ngumpul-ngumpul di TSP atau makan di PETK, mungkin kalau beres kelas tuh kita, kalau misalkan ada yang praktikum, kita langsung lanjut nih praktikum. Jadi setelah kelas kita langsung lanjut praktikum. Atau enggak, kalau misalkan teman-teman yang mungkin tinggal di Bandung nih, beres kelas, ada juga nih yang langsung pulang atau segala macam yang lainnya. Terus kalau misalkan kebetulan lagi ada tugas, kamu biasanya ngerjainnya di mana sih, Re, kalau ngerjain tugas gitu? Biasanya di kafe-kafe, ada banyak sih di Jatinangor, ada Ceko, dan lain-lain. Ya, jadi mungkin selain kelas, terus juga nongkrong, terus kita juga kadang ada yang praktikum. Terus pastinya juga kita ngerjain tugas-tugas sih, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok, gitu. Paling habis kelas aku ke TSP sih. TSP tuh yang tadi Taman Satu Pohon. Di situ kita suka ngumpul dan ngobrol ketemu sama jurusan lain juga. Selain kalau misalkan jeda-jeda kelas tuh, kalau misalkan udah beres kelas nih sore-sore, mungkin kita banyak nongkrongnya di kosan masing-masing juga sih. Jadi di kosan-kosan teman yang pada ngekos di sana, nah kita tuh lebih sering untuk nongkrong di sana gitu. Terus selain itu juga, mungkin kalau misalkan udah mulai malam nih, Regina pernah nggak sih kalau malam nongkrong di Jatinangor? Kalau aku sih kan pulang pergi, nggak ngekos nih di Jatinangor. Mungkin Rere tahu di mana? Mungkin kalau udah malam kita suka nongkrong sama yang lain itu di kafe-kafe sih, seperti yang tadi disebutin sama Regina, atau mungkin juga di angkringan-angkringan pinggir jalan kayak di Kue Balok dan yang lainnya juga. Nah, anak akuntansi itu biasanya kerja di mana sih, Re? Kalau ngomongin mengenai prospek kerja nih, pastinya sebagian besar dari anak-anak akuntansi bakal ngejar untuk masuk ke kantor akuntan publik atau KAP. Nah, buat teman-teman yang belum tahu kantor akuntan publik itu apa, jadi kantor akuntan publik itu adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, yang mana perusahaan-perusahaan ini tuh memberikan jasa berupa jasa asuransi atau audit, lalu juga jasa advisory atau consulting, dan juga jasa perpajakan, dan juga jasa-jasa lainnya. Ada beberapa nih kantor akuntan publik yang mana sangat terkenal dan menjadi incaran dari anak-anak akuntansi. Ada apa aja sih, Re?
Nah, jadi kantor akuntan publik yang paling terkenal tuh adalah Big Four. Yang pertama ada EY, itu singkatan dari Ernst & Young. Yang kedua ada Deloitte, yang ketiga ada KPMG, dan yang keempat ada PwC. Nah, terus sebagai informasi tambahan nih teman-teman, kalau anak-anak akuntansi Unpad biasanya itu banyak diterima di EY sama juga di Deloitte. Kenapa? Karena mungkin banyak banget nih alumni-alumni kita yang kerja di sana. Terus kayak akuntansi Unpad sama EY dan Deloitte ini tuh punya hubungan yang baik banget deh istilahnya gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan lulusan akuntansi Unpad juga bisa bekerja di multinational company atau BUMN dan pemerintahan. Jadi selain di kantor akuntan publik, kita juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan lainnya. Karena mungkin bisa dibilang bahwa hampir semua perusahaan atau mungkin semua perusahaan sih ya, Iya. semua perusahaan itu butuh yang namanya accounting services. Jadi insya Allah nih prospek kerja dari lulusan anak akuntansi itu bakalan luas banget teman-teman. Terakhir, kita mau kasih pesan-pesan nih buat anak-anak yang mau masuk akuntansi Unpad. Jadi buat kalian yang mau masuk akuntansi Unpad, nggak usah ragu lagi ya. Iya, gini nih teman-teman, kita ini belajar menyeluruh banget, baik itu dari akuntansi, keuangan, ekonomi, bisnis, dan juga sistem. Kita belajar sangat menyeluruh banget, gak sih, Re? Banyak banget nih yang kita pelajari di akuntansi. Terus selain itu juga, insya Allah nih, bakal pinter banget, bakal menyeluruh banget nih yang kita pelajarin. Iya, selain itu, setelah yang dibahas tadi, prospek kerja akuntansi juga luas banget. Jadi nggak usah khawatir nantinya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk akuntansi, persiapkan diri dari sekarang, jangan lupa belajar, dan yang pasti jangan lupa berdoa juga sih teman-teman. Mungkin segitu dulu aja nih teman-teman yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Lab 167 ya. Dan buat teman-teman yang pengen jurusannya untuk dibahas sama Lab 167, boleh banget nih untuk tulis di kolom komentar di bawah ini. Dah.